Shalom ladies, kita bertemu lagi dalam persekutuan Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan waktu yang baik untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan memulai persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama karena kita diberikan kesempatan dalam saat-saat ini, di masa-masa sulit, kita masih diberikan waktu kesempatan untuk melayani. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dalam lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Pada saat ini kita mari bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam acara Komisi Wanita. Biarlah Tuhan kami menyatakan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan kami boleh memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu yang akan sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan melalui acara online ini. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman,
Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan berikan kami rekan-rekan ibu-ibu yang boleh sama-sama berjuang bersama dengan kami, Tuhan, di dalam menghidupi iman kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami, dan sebentar kami mau datang merendahkan hati kami mau mendengar Tuhan. Tuhan, ajar kami seperti Maria, kami boleh mengambil tempat yang tidak pernah akan diambil di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan Tuhan, Tuhan tolong kami, berikan kami kerendah hatian biar kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh ditransformasi lagi Tuhan, dan kami boleh bertemu dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang diberikan kepada saya, teladan dalam iman. Mari kita sama-sama membuka 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua, 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 6. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu aku peringati engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi kita boleh melakukan di dalam hidup kita. Saudara, sebuah video yang sama-sama kita akan saksikan. Mari kita saksikan bersama. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? You know better now. Children see, children do. Anak-anak melihat dan anak-anak melakukan apa yang dia lihat. Nah, saudara, satu video ini memberikan sebuah penggambaran dan fakta yang tidak bisa kita sama-sama pungkiri dan mungkin kita alami bersama. Bahwa kita melihat bahwa anak-anak ini sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Ketika orang tua melakukan sesuatu, anak-anak akan melakukannya. Artinya saudara, orang tua memegang peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan anak-anaknya. Saudara, hal ini tidak hanya berlaku di dalam aktivitas mereka atau kebiasaan mereka, tetapi ini juga berlaku di dalam iman mereka.
Orang tua memiliki peran yang besar di dalam pertumbuhan iman anak-anaknya. Saudara, inilah setidaknya yang tergambar di dalam kehidupan seorang yang bernama Timotius. Saudara, siapakah Timotius itu? Nah, saudara, kalau kita sering membaca kisah-kisah para rasul gitu ya, kita akan mengenal kalau Timotius ini sebenarnya adalah seorang yang masih sangat muda, yang sudah menyerahkan dirinya menjadi murid Kristus di bawah pimpinan dan di bawah bimbingan Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa yang Tuhan pakai luar biasa gitu ya. Tapi saudara, ada sebuah fakta unik di dalam kehidupan Timotius sebelum dia mengenal Paulus dan mengikuti Paulus. Nah, saudara, dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 dikatakan bahwa ketika Paulus pertama kali ketemu Timotius, Timotius ini punya asal usul dari sebuah keluarga yang ternyata tidak ideal, saudara. Jadi Timotius lahir di dalam keluarga di mana ayahnya adalah seorang Yunani, non-Yahudi gitu ya. Dan ibunya adalah seorang Yahudi, yaitu adalah Yunike di dalam ayat 5 yang tadi kita baca. Tapi saudara, uniknya ketika seorang Timotius ini bertumbuh menjadi dewasa, di dalam usianya yang sudah pemuda ini, dia mengambil langkah keyakinan di mana dia mengambil keyakinan ibunya. Dia tidak ikut keyakinan ayahnya gitu ya. Nah, saudara, hal ini sangat terlihat di dalam ayat 5 yang tadi barusan kita baca. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yang pertama-tama ada di dalam nenekmu dan juga ibumu. Saudara, di sini kita lihat bahwa ada dua nama perempuan yang cukup unik gitu ya, yang ada di dalam kitab Paulus. Bahkan saya bisa katakan Paulus cukup membanggakan dan juga memberikan pujian kepada dua tokoh wanita ini. Saudara, wanita ini tidak punya banyak peran di dalam Alkitab lain gitu ya, di dalam kisah-kisah lain. Tetapi mereka sangat berperan di dalam kehidupan seorang anak yang bernama Timotius. Dua wanita ini, Yunike dan juga Luis, akhirnya menuntun seorang Timotius sampai ketika dia besar, dia memiliki sebuah kualitas yang luar biasa dipuji. Kualitas apa itu, saudara? Kualitas iman yang tulus. Saudara, iman yang tulus yang dimiliki Timotius ini tidak dia dapatkan dari pendengarannya akan khotbah-khotbah yang luar biasa, dari pengkhotbah yang luar biasa. Bukan juga berasal dari buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang luar biasa, saudara. Iman ini juga bukan tumbuh dari guru-guru filsafat yang zaman dahulu itu sangat terkenal dan sangat pintar. Tapi saudara, iman yang tulus ini Timotius pertama-tama dapatkan, pertama-tama pelajari, pertama-tama lihat di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya. Saudara, iman yang tulus yang lahir, yang dimiliki oleh dua perempuan sederhana, Yunike dan Luis. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan hari ini, setidaknya dua pelajaran sederhana yang kita mau sama-sama pelajari dari dua wanita luar biasa ini. Wanita yang sederhana, tetapi wanita yang menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik kepada Timotius. Nah, saudara, yang pertama, satu pelajaran pertama yang kita mau sama-sama pelajari hari ini adalah bahwa kita sebagai wanita dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan iman di dalam rumah kita. Kita sebagai wanita sama-sama dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan iman di dalam rumah tangga kita. Nah, saudara, kata dipanggil. Nah, ini cukup unik, saudara. Seringkali kata dipanggil ini diidentikan hanya kepada panggilan sebagai hamba Tuhan gitu ya. Ketika ditanya, kamu dipanggil? Oh enggak, saya tidak dipanggil. Maksudnya, saya tidak dipanggil sebagai rohaniwan. Seringkali orang-orang hanya merasa berpikir bahwa dipanggil itu hanya khusus untuk mereka yang mendedikasikan dirinya di gereja untuk menjadi pengkhotbah. Tapi saudara, sesungguhnya tidak demikian. Tidak demikian adanya. Sesungguhnya kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil keluar dari sebuah kehidupan yang dulunya penuh di dalam dosa. Sebuah kehidupan yang penuh dalam dosa, kita dipanggil keluar. Tuhan khususkan kita. Tuhan kuduskan kita melalui Kristus, untuk hidup di dalam Kristus, untuk menjadikan Kristus segalanya, untuk membuat orang-orang mengenal Kristus. Saudara, kita
sama-sama dipanggil. Hal ini tidak hanya ngomongin soal rohaniwan, tetapi di dalam setiap profesi kehidupan kita, di dalam setiap status kehidupan kita, kita sama-sama dipanggil. Maka itu saudara, saya sesungguhnya kurang setuju kalau pernikahan hanya dilihat sebagai sebuah tujuan atau goal tertentu untuk mencapai kebahagiaan. Betul, di dalam pernikahan kita bisa merasakan kebahagiaan. Ada suka, ada duka. Tapi saudara, saya lebih setuju kalau pernikahan kita lihat dan kita pandang sebagai panggilan. Karena menjadi seorang istri adalah panggilan. Menjadi seorang ibu adalah panggilan. Panggilan untuk apa, saudara? Panggilan untuk memperkenalkan kasih Kristus yang pertama-tama kali sudah membanjiri hidup kita. Ya saudara, maka itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melihat dua perempuan yang sudah melakukan ini dengan baik, saudara. Eunike dan Lois melakukan bagian mereka, melakukan panggilan mereka, menjawab panggilan Tuhan bagi mereka di dalam rumah mereka sebagai teladan iman, ya Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita dan menyadarkan kita semua. Saudara, jangan sampai kita punya pola pemikiran seperti ini. Karena kita di rumah, karena kita hanya menjadi istri atau hanya menjadi ibu, dan kita tidak melakukan sesuatu yang terlihat produktif, menghasilkan karya yang terlihat, misal kita menghasilkan uang atau kita menghasilkan pekerjaan tertentu. Akhirnya kita merasa kita tidak sedang hidup di dalam panggilan kita. Saudara, jangan sampai kita merasa hal itu. Karena tidaklah demikian. Firman Tuhan hari ini mengajak kita sama-sama untuk menyadari kalau kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan iman di tempat yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Saudara, kalau hari ini kita masih dipercayakan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan suami kita, bersama dengan anak-anak kita, artinya saudara, engkau dan saya sama-sama dipanggil Tuhan untuk menjadikan Tuhan segalanya di dalam kehidupan kita, untuk menjadi teladan iman bagi mereka. Itu pelajaran pertama, saudara. Nah, pelajaran yang kedua adalah bahwa iman yang sederhana itu ternyata bisa mengubah dunia. Iman yang sederhana ini bisa mengubah dunia. Saudara, Eunike dan Lois seperti yang saya sudah katakan di awal, nama mereka hanya ditulis mungkin sekali saja di dalam sepanjang Alkitab. Keberadaan mereka sebenarnya tidak terlalu signifikan bagi ratusan orang. Mereka tidak memenangkan ribuan jiwa bagi Tuhan. Tapi saudara, mereka setia mengerjakan bagian mereka di hadapan Tuhan dan memenangkan satu jiwa, yaitu seorang anak yang bernama Timotius. Siapa sangka, saudara? Siapa yang sangka kesetiaan mereka terhadap iman mereka menjadikan seorang anak yang bernama Timotius ini akhirnya bertumbuh, dan ketika dia menerima kabar Injil itu, dia bisa menerima Kristus dan Tuhan pakai luar biasa di dalam perjalanan pelayanannya. Saudara, kita tahu sama-sama kalau Timotius pun dipakai Tuhan luar biasa seperti Paulus di dalam pengabaran Injil. Ratusan ribu orang menjadi percaya kepada Kristus melalui Timotius. Tapi saudara, kita perlu lihat bahwa Timotius pun Tuhan berikan anugerah, yaitu mamanya dan juga neneknya yang mengabarkan Injil itu kepada dia. Saudara, saya mengibaratkan keberadaan Eunike dan Lois di dalam hidupnya si Timotius itu seperti penggembur tanahnya Timotius gitu ya. Sebelum kenal Paulus, saudara, Timotius sudah digemburkan tanahnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Injil, dia mendengar tentang Kristus, saudara, dia bisa benih firman itu langsung tumbuh gitu ya. Karena sudah dikerjakan dengan setia oleh mamanya dan juga neneknya. Saudara, inilah yang bisa kita pelajari bersama. Yang kita perlu juga pahami, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh meremehkan panggilan Tuhan. Tidak boleh meremehkan panggilan Tuhan, karena bagi Tuhan satu jiwa itu berharga. Dan saudara, kalau satu jiwa itu adalah satu jiwa yang Tuhan berikan
kepada kita di dalam rumah kita? Maukah kita mengerjakan satu jiwa itu? Nah, saudara, sampai di titik ini saya pikir kita semua sama-sama rindu untuk jadi teladan iman, untuk melakukan hal ini, untuk menjalani panggilan kita di rumah kita menjadi teladan iman. Nah, pertanyaannya sekarang, how? Bagaimana bisa kita menjalaninya, saudara? Bagaimana caranya? Saudara, setidaknya ada 2 hal praktis yang kita sama-sama bisa lakukan kalau kita mau jadi teladan iman. Yang pertama adalah dengan menghidupi iman kita. Dengan menghidupi iman kita. Saudara, sebuah frasa yang sangat menarik dari ayat 5 yang tadi kita baca, saudara. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu dan ibumu. Iman yang pertama-tama hidup terlebih dahulu di dalam hidup 2 perempuan ini. Saudara, firman Tuhan ini dengan jelas memberikan sebuah penggambaran bahwa mereka bukan hanya sekedar mengajarkan firman itu. Bukan hanya mengajarkan iman itu kepada Timotius, tapi mereka pertama-tama menghidupinya. Iman yang tulus itu, kualitas iman yang tulus yang dimiliki oleh Timotius tidak semena-mena hanya dia yang punya, tetapi itu adalah warisan dari kehidupan yang mengimani Tuhan. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan yang lain memberikan sebuah penggambaran yang sama, saudara, di dalam Mazmur 128. Hiduplah takut akan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, itulah yang membuat anak-anak menjadi luar biasa gitu ya, berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam Ulangan kita diingatkan bahwa bagaimana caranya kita menghidupi iman kita selain takut akan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh pikiran kita, dengan sepenuh tenaga kita. Saudara, itulah yang bisa kita kerjakan yang pertama. Saudara, kita tidak bisa menjadi teladan yang baik kalau kita tidak melakukannya dulu di dalam hidup kita. Mustahil guru dikatakan sebagai guru yang luar biasa kalau dia hanya bisa menjabarkan teori yang luar biasa gitu ya. Tapi guru yang luar biasa adalah guru yang memang menghidupi apa yang dia ajar. Saudara, begitu pula yang Tuhan minta dari kita. Saudara, Tuhan tidak pernah minta kita menjadi guru yang luar biasa. Tapi Tuhan minta kita jadi pelaku terlebih dahulu sebelum kita membantu orang lain untuk hidup di dalam iman. Kita hidupi dulu Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh pikiran kita. Saudara, dari sanalah pengajaran yang murni itu bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan bersama adalah dengan tekun mari kita ajarkan. Kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak dini. Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 15, firman Tuhan memberikan sebuah keterangan. Saat itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, saudara, kata ini memberikan sebuah penggambaran dan juga sebuah penjelasan gitu ya. Kalau dari kecil Timotius itu sudah biasa dengan firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Pertanyaannya, dari mana saudara dia mengenal kitab suci itu? Kalau bukan dari Eunike dan Louis, bukan dari neneknya dan juga dari ibunya. Artinya saudara, inilah yang mereka kerjakan dengan setia di hadapan Tuhan selama kehidupan Timotius. Eunike dan Louis setia mengajarkan firman Tuhan itu sejak dini kepada Timotius. Mungkin saudara sama seperti kita sekarang. Ketika kita lihat anak sekolah minggu gitu ya. Kita lihat anak-anak kecil, kita ajarkan mereka. Seringkali mereka mungkin nggak mengerti gitu ya. Ketika kita ajarkan mereka bertanya, mungkin mereka nggak bertanya, mereka nggak ada reaksi dan sebagainya. Mereka tidak mengerti banyak hal. Tapi saudara, pekerjaan itu tidak sia-sia. Saya mengingat sebuah firman Tuhan gitu ya dari kitab Raja-Raja tentang Samuel.
Tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkan Tuhan gugur di dalam kehidupan Samuel yang masih kecil. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan pun akan melakukan hal yang sama ketika kita setia lakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Memang kita tidak bisa mengubah orang, saudara. Kita nggak bisa mengubah anak kita nggak bisa mengubah suami kita. Tapi kita punya Tuhan yang bisa mengubah hal itu. Saudara, bagian kita adalah dengan tekun melakukan itu. Tuhan minta kita dengan tekun sejak kecil. Ketika Tuhan izinkan kita untuk punya anak, kita mengajarkan mereka firman Tuhan sejak kecil. Saudara, itu pula yang diajarkan Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 7-9. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu ketika membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan sebagainya. Mengajarkan apa, saudara? Mengajarkan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Mengajarkan bagaimana cara mengasihi Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Saudara, hari ini firman Tuhan memberikan kita sebuah pengajaran. Semoga kita bisa sama-sama menjalaninya. 2 pelajaran sederhana yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita semua dipanggil sama Tuhan. Engkau dan saya dipanggil untuk menjalani panggilan kita menjadi teladan iman di dalam rumah kita yang Tuhan masih percayakan sama kita. Yang kedua adalah iman yang kecil yang kita punya bisa mengubah dunia ini, saudara, di tangannya Tuhan. Bagian kita adalah bertanggung jawab. Bagian kita adalah bertanggung jawab. 2 hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan hal itu. Mari kita hidupi iman kita dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran kita, dan sepenuh tenaga kita di hadapan Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Dan juga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini tentang firman Tuhan. Saudara, hal ini mustahil untuk kita kerjakan sendiri. Saudara, saya menyadari kita tidak punya kapasitas untuk mengubah seseorang. Mau kita ngomongin orang itu berulang-ulang kali sampai kita berbusa, kita nggak bisa mengubah dia. Bahkan diri kita sendiri, sering kali kita bertemu dengan karakter-karakter kita yang tidak bisa diubah. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap tidak bisa ubah. Saudara, tapi kita hidup di dalam Kristus. Kita punya Kristus yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Seperti Tuhan sudah ubah kehidupan kita. Saudara, mari kita minta belas kasihan sama Tuhan. Biar kekuatan dari Tuhan dan Roh Kudus itu yang memampukan saudara dan saya melakukan bagian kita, panggilan kita di hadapan Tuhan. Saudara, panggilan tidak pernah bicara soal profesi, tetapi panggilan bicara soal calling, bicara soal responsibility. Calling is a responsibility, tanggung jawab. Engkau dan saya sama-sama dipanggil. Mari kita sama-sama menjalani panggilan kita dengan setia di hadapan Tuhan sebagai teladan iman di rumah kita. Amin. Saudara, untuk menutup semua ini, saya memberikan 1-2 menit bagi kita semua. Mari kita sama-sama merenungkan sebuah pertanyaan ini. Ada sebuah pertanyaan refleksi buat kita semua. Mari kita sama-sama jawab di hadapan Tuhan. Mari kita responi Tuhan dan panggilan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjawab panggilannya, maukah engkau dan saya belajar untuk menjalani panggilan kita ini sebagai ibu, sebagai istri, sebagai teladan iman di dalam hal yang Tuhan masih percayakan buat kita. Mari kita sama-sama menutup di dalam doa. Tuhan, kami adalah manusia, kami adalah wanita yang lemah, Tuhan. Seringkali kami lupa panggilan kami. Seringkali kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami belum menjalani panggilan kami dengan baik di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari dua wanita yang sederhana, yang mungkin tidak signifikan Tuhan, yang mungkin tidak berkarya banyak dan tidak terkenal di mana-mana. Tapi mereka berkenan di hadapan Engkau. Kehidupan mereka yang mengasihi Engkau
membuat seorang anak yang bernama Timotius bisa mengenal Engkau dan melayani Engkau, dan ratusan ribu jiwa lain bisa mengenal Tuhan lewat mulutnya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi saksi-saksi orang-orang beriman ini. Dan Tuhan, kami rindu kami juga boleh menjadi salah satu wanita yang mengikuti teladan Kristus di dalam iman. Tuhan, kami rindu kami boleh menjalani panggilan kami dengan baik di hadapan Tuhan. Walaupun banyak orang yang gak mengenal kami, walaupun kami mungkin hanya di rumah saja Tuhan. Tapi Tuhan, kami rindu kehadiran kami Tuhan. Boleh membuat orang-orang di sekitar kami, anak kami, suami kami, merasakan kasih Tuhan. Dan makin merindukan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, tolong kami lemah. Dan kami sering kali melakukan kesalahan. Tuhan, tolong kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kuasa Roh Kudus. Berikan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Berikan kami kesetiaan dan ketekunan untuk terus membawa orang-orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan di dalam rumah kami di hadapan Tuhan. Bergumul bersama Tuhan, berjuang bersama Tuhan. Tuhan, tolong kami, biar kami boleh jadi teladan iman yang menghidupi iman kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Dan kekuatan dari Roh Kudus yang menguatkan kami Tuhan untuk berjalan satu langkah demi satu langkah bersama Engkau. Ketika kami jatuh Tuhan, Engkau yang rangkul kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ladies, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya Vivi mau mempraktekkan camilan Jepang, takoyaki. Sebentar saya akan praktekkan resep-resepnya ini. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, di sini kita siapkan bahan-bahan takoyaki. 2 butir telur ayam, 100 gram tepung terigu, 100 cc air, 1 sendok garam, 1 sendok gula, 1 sendok kaldu, daun bawang diiris secukupnya, keju secukupnya, dan sosis secukupnya. Sedangkan untuk toppingnya kita taruh di plastik bag, saus tomat atau saus cabai, mayones, dan juga bonori. Demikianlah. Ini bahan-bahannya, sebentar kami akan praktekkan. Ya, ibu-ibu, di sini saya siapkan juga peralatan untuk membuat takoyaki. Ini piring untuk penyajiannya, sedangkan wadah atau baskom, ini pengocok telur, sendok untuk mengaduk, kompor ibu-ibu pasti sudah ada ya, dan juga ini wajan untuk takoyaki. Ini wajan spesial yang bolong-bolong ya. Dan kita akan mulai ya. Pertama kita siapkan telur. Telurnya kita pecahin ya Bu. Ini telur 2. Kita pecahkan. Semuanya ya Bu. Telurnya kita pecahkan lalu kita kocok. Asal aja kocoknya. Seperti ini ya, asal aja ya kocoknya ya ibu-ibu. Sesudah itu kita masukkan bumbu-bumbunya. Garam, gula, kaldunya. Kita aduk lagi ya, sampai rata. Sesudah rata, kita masukkan
airnya yang tadi kita ukur ya ibu-ibu. Ini airnya 100 gram. Semuanya ya. Kita aduk rata. Sudah rata seperti ini. Baru kita masukin tepung terigu. Masuknya setahap demi setahap. Dikit-dikit ya ibu-ibu. Sampai habis. Nah, ini sudah habis ya. Kita kocok biar rata. Ini harus halus ya, supaya adonannya jadi lembut. Nah, ini ibu-ibu sudah lembut ya, seperti ini adonannya. Nah, seperti ini ya. Ini udah lembut dan juga udah rata ya, seperti ini adonannya. Ibu-ibu di sini kita mau siapkan kompornya ya, sama pancinya. Kita nyalain dulu ya, ibu-ibu. Apinya jangan terlalu besar ya, sedang. Supaya jangan lengket, kita siapkan minyak dan kuasnya. Ini loyangnya kita poles dengan minyak. Untuk wajan ini, di tengahnya kita tidak perlu pakai soalnya lebih cepat matangnya. Jadi kita pakai yang pinggir aja ya ibu-ibu. Ini sudah panas. Kita siapkan adonannya ini dengan 1 sendok kayak seperti ini gayungnya ya. Takarannya 1 sendok. Pas ini dengan loyang lobangnya. Kalau ibu-ibu mau rasanya lebih enak, kita siapkan juga daun bawang. Kita masukin dikit ya. Nih, kita masukkan 1 sendok, 1 sendok. Untuk toppingnya ini kita masukkan sosisnya ya, dikit-dikit ya. Di sini kita perlukan sumpit atau sate, tusukan sate 2. Fungsinya untuk apa ya? Untuk membalikkan adonan yang kita udah matang. Nah, kita lihat ya. Ini sudah hampir matang bawahnya dan kita balik ya. Caranya seperti apa? Dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Kita sodok ya, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Supaya bentuknya bulat, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Nah,
Dari bawah ke atas ya. Gampang kok. Pelan-pelan. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Nah. Sekarang semuanya sudah dibalik. Coba kita lihat bulat nggak ya? Nah, bulat kan? Nah, bulat ya. Tinggal matangnya aja. Apinya tetap api sedang. Jangan besar-besar ya ibu-ibu. Nah. Kita putar-putar supaya dia matangnya merata. Ini sebentar lagi sudah matang ya. Yang matang kita angkat dulu. Nah, ini sudah matang. Bulat ya ibu-ibu ya. Kita angkat dulu. Kita coba lagi yang kedua. Kita masukkan keju yang kedua ya. Ini kebetulan yang pertama pakai sosis. Untuk variasinya kita pakai keju. Kita ulang ya ibu-ibu. Ini yang sudah jadi ya. Kita ulang untuk yang kedua. Kita poles lagi loyangnya. Nah, kita tuang lagi ya ibu-ibu. 1 sendok lagi. Ini kurang lebih ya, satu adonan itu dapat 1,5 ya. 1,5 2 kali ya, 2 kali panggang. Sudah habis ya ibu-ibu ya. Ini kita masukkan keju. Untuk variasinya kita masukkan keju. Ya, keju ya. Cukup 1 atau 2 aja. Nah, ini udah cepat mateng ya yang kedua. Kita balik lagi kayak tadi ya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kalau bawahnya belum matang, dia tidak bisa balik. Kalau bawahnya sudah matang, dia lebih cepat baliknya. Nah, yang kedua apinya saya kebesaran. Kalau kebesaran dikecilin ya ibu-ibu. Nah, kita balikin lagi ya. Nah, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Nah, ini lebih cepat matang yang kedua, karena apinya sudah panas. Nah, sudah, kita tinggal penyajiannya. Ini penyajiannya yang sudah matang. Kita siapkan saus cabainya, kita potong. Ya. Buat topping di atasnya ya. Untuk mayonesnya kita juga
sajikan di atasnya. Untuk variasi bisa pakai bon nori, ditaburkan di atasnya. Nah, ibu-ibu, ini adalah hasilnya takoyaki yang sudah dikasih topping. Semoga resep ini bermanfaat bagi buat ibu-ibu. Selamat mencoba. Terima kasih. Shalom. Shalom ladies, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dipertemukan kembali dalam persekutuan wanita dan kita bersama-sama sudah memuji Tuhan, belajar firman Tuhan dan juga belajar pengetahuan umum yang tentu sangat bermanfaat buat kita para wanita. Biarlah kita tetap setia mengikuti persekutuan wanita. Sampai bertemu kembali ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati.